Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah salat Isya dan insyaallah nanti akan dilanjut dengan salat tarawih Masjid Al-Hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini, di mana kita semua saat ini insyaallah berada di 10 hari yang kedua, di mana semakin kita menapaki Ramadan ini, semakin banyak dan semakin besar cobaan ujian yang akan kita hadapi. Ini adalah ujian orang-orang yang beriman. Untuk itu kita semua tentu harus semakin menguatkan imunitas yang ada dalam diri kita, dan sekaligus menguatkan bagaimana kita semua untuk terus berjamaah bersama dengan orang-orang yang selalu rajin dan kuat dalam memegang amanah dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini insyaallah akan membawa kita sampai Ramadan ini selesai dan kita menjadi la'allakum tuflihun, akan menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan kemenangan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau kita perhatikan sikap hidup seorang dalam hidupnya itu ada 4 tingkatan. Tingkatan pertama itu adalah tingkatan apatis, di mana orang ini ya menjalani hidup itu apa adanya sudah. Jadi mereka ini memahami bahwa ya diciptakan oleh Allah dan Allah sudah mengatur semuanya, udah ngikuti apa, ngikuti aja apa yang ada. Sehingga mereka ini melakukan ya sesuai dengan apa yang ada. Nah, inilah tingkatan yang paling bawah sebenarnya. Kenapa? Karena ada tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan positif, di mana tingkatan positif ini orang mau berbuat, tetapi perbuatan itu karena ada stimulusnya. Sebagaimana contoh misalnya di mahasiswa, karena ada ujian maka dia mau belajar. Dalam kehidupan ini pun juga demikian. Kalau dia sudah mulai kekurangan, baru dia berpikir untuk berbuat. Tapi minimal dia itu sudah ada aktivitas, ada perbuatan. Inilah bedanya apatis dengan positif. Tingkatan yang kedua ini mending daripada yang pertama. Tetapi ada tingkatan yang di atasnya lagi, yaitu tingkatan orang-orang yang produktif. Nah, produktif ini dia adalah orang-orang yang sudah mulai untuk membuat karya-karya, membuat satu bentuk kegiatan-kegiatan, tetapi kegiatan dan karya ini masih sebatas pada individual. Kalau toh kemudian karya-karya itu ternyata bisa dinikmati oleh orang lain, tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah dia pokoknya berkarya. Apa yang ada pada dirinya dia ungkapkan atau dia rupakan dalam bentuk produk-produk yang bisa jadi mungkin ada orang lain yang memanfaatkannya atau ada kemanfaatan orang lain. Dan ada tingkatan yang keempat. Tingkatan inilah yang tingkatan paling tinggi, yaitu tingkatan orang-orang yang kontributif. Di mana bahwa tingkatan kontributif itu adalah adanya suatu usaha pada orang-orang ini yang memproduksi sesuatu untuk apa? Untuk kemajuan bersama, untuk kemaslahatan umat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan
dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman adalah agar kita menjadi orang-orang yang kontributif. Kenapa demikian? Karena di bulan Ramadan ini kita harus berpindah. Berpindah apa? Kebiasaan. Dari yang awalnya kita makan 3 kali atau mungkin sering nyamil, minum dan sebagainya, tapi diatur oleh Allah SWT. Makanya pada saat sahur dan pada saat berbuka. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana pengkondisian Allah SWT. Untuk apa? Untuk menciptakan satu bentuk kontributif. Oh, begini ya rasanya lapar itu. Maka muncullah kepekaan sosial pada diri seseorang itu. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini memberikan satu gambaran betapa bahwa orang-orang yang ngasih takjil, orang-orang yang ngasih berbuka, pahalanya sebagaimana orang-orang yang berpuasa. Subhanallah. Dengan begitu apa? Muncul orang-orang yang kontributif. Apa yang bisa saya hadirkan untuk bisa membantu orang-orang bisa berbuka, bisa takjil. Subhanallah. Dan Ramadan secara keseluruhan dari hari pertama sampai hari terakhir Allah ciptakan, Allah hadirkan satu pengkondisian kepada kita, orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, untuk terus berpikir kontribusi apa, kontributif apa yang bisa kita berikan kepada umat ini, kepada agama ini. Sehingga apa? Sehingga kemaslahatan itu bisa dirasakan. Inilah yang kemudian Rasulullah Muhammad SAW 1400 tahun yang silam menyatakan dalam salah satu sabdanya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang anfa'uhum linnas, yang paling banyak manfaatnya pada orang lain, dimanapun berada, kapanpun dan situasi apapun. Inilah Ramadan, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Mari kita manfaatkan. Kita sudah separuh perjalanan. Sudah seberapa besar kontributif kita untuk umat ini. Kita dikasih oleh Allah harta, kita dikasih oleh Allah akal, ilmu, kita dikasih oleh Allah tenaga. Sudahkah semua yang diberi oleh Allah itu kemudian kita kontributifkan? Tidak hanya untuk keluarga kita, tapi bagaimana untuk umat yang saat ini umat perlu dan dukungan dari kita semuanya. Mudah-mudahan Ramadan ini mengingatkan kepada kita semua untuk menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin, yang pada akhirnya Allah akan kasih kemenangan pada orang-orang yang kontributif ini. Sedikit yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dibarengi oleh Allah SWT ilmu yang bermanfaat dan taufik sehingga kita benar-benar mengisi akhir-akhir Ramadan ini dengan kontributif yang terbaik dan kontributif yang terbanyak. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.